Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Shalom. Ya, hari ini umat Kristen merayakan hari Pentakosta. Ya, hari di mana Roh Kudus turun atas umat pilihan Tuhan. Nah, Saudara, ada banyak peristiwa yang terjadi di dalam masa Pentakosta ini, dan kita akan coba melihat fakta-fakta ya, apa saja yang dapat kita temukan di dalam masa Pentakosta ini. Yang pertama adalah janji Tuhan itu digenapi. Saudara masih ingat pada saat Tuhan akan naik ke surga, dia sampaikan bahwa setelah dia, maka Roh Kudus akan turun ya, menaungi umatnya. Dan Pentakosta adalah hari di mana turunnya Roh Kudus seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus, saudara, turun atas umatnya, secara khusus pada waktu itu kepada para murid yang menanti-nanti akan kedatangan masa dan waktu itu. Dan peristiwa itu benar-benar terjadi, sehingga para murid yang mereka berkumpul di sana diperlihatkan dengan satu peristiwa yang sangat mengagumkan, di mana ada bermunculan ya, seperti api di atas kepala mereka. Dan kemudian kita melihat bagaimana mereka bersuka cita. Jadi saudara, fakta yang pertama adalah janji Tuhan tergenapi, bahwa dia tidak meninggalkan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang senantiasa menjaga dan melihara hati dan pikiran kita. Itu fakta yang pertama yang harus kita akui, bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan itu iya dan amin. Oleh sebab itu saudara, bersyukur bagi setiap kita yang percaya akan setiap firman Tuhan. Karena setiap firman Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan saudara, bagi saudara yang percaya akan firman Tuhan. Hal yang kedua, fakta yang kedua yang dapat kita temukan pada peristiwa Pentakosta adalah terjadi satu perubahan yang luar biasa. Bagaimana yang tadinya murid-murid itu takut, apakah benar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu akan digenapi? Apakah benar setiap janji yang Tuhan berikan akan mereka alami? Dan peristiwa Pentakosta ini meneguhkan iman mereka. Ya, iman mereka semakin diteguhkan dengan Roh Kudus yang bekerja atas mereka. Pengalaman ini saudara membuat perubahan di dalam kehidupan para murid yang tadinya tidak berani, mereka menjadi pemberani. Mereka semakin diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita melihat di dalam kitab kita, Kisah Para Rasul, bagaimana mereka berkobar-kobar dalam memberitakan Injil. Ada begitu banyak perubahan yang terjadi. Mereka berani membuka diri mereka berani bersuara, bahkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga ada begitu banyak orang yang mengalami kebenaran firman Tuhan. Mereka bisa berbahasa yang dimana mereka juga tidak memahami kenapa mereka bisa berbahasa demikian. Tetapi apa yang mereka sampaikan, itu ada begitu banyak orang yang berbeda-beda bahasa. Mereka bisa mengerti apa yang disampaikan oleh mereka. Nah, saudara, itu pekerjaan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya ketika mereka mau, ketika mereka siap untuk menerima itu. Bagaimana dengan kita di masa Pentakosta ini? Apakah saudara juga siap menerima api Roh Kudus tercurah dalam kehidupan saudara? Saudara akan diberikan roh keberanian, roh sukacita, roh damai sejahtera, roh setia, roh melayani, roh hati yang taat setia kepada Tuhan. Saudara terima momen ini dan saudara akan mengalami kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara. Fakta yang ketiga yang dapat saudara temukan di dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus, ketika mereka menanti janji Tuhan sudah digenapi, terjadi perubahan dalam kehidupan mereka untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka menjadi saksi-saksi yang hidup dan luar biasa. Maka masa penuaian itu pun tiba. Ada banyak orang yang bertobat, ada banyak orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kita melihat kehidupan jemaat mula-mula, mereka hidup bersama, bersekutu, berdoa, membahas firman Tuhan. Dan mereka dimuridkan. Nah, saudara, sebagai orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus di dalam kehidupannya, cirinya sangat sederhana sekali, saudara. Bukan masalah mereka bisa berbahasa roh, bukan masalah mereka bisa mengadakan mukjizat, bukan masalah mereka hidup
semakin bersinar, tidak, tetapi bagaimana mereka mau memiliki hati yang taat kepada firman Tuhan, mereka memiliki hati dan kerinduan untuk membaca firman Tuhan, mereka mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, jika engkau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka engkau akan memiliki kerinduan membaca firman Tuhan. Engkau diberikan kerinduan untuk mengenal Tuhan engkau dengan lebih baik, dan engkau akan hidup bersama, bersekutu, senantiasa memuji Allah. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Fakta yang keempat, saudara, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan disukai banyak orang, bukan karena mereka menyenangkan orang lain, bukan karena mereka melakukan sesuatu gimana orang lain senang, tidak, saudara. Melainkan mereka hadir menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan mereka berubah. Hidup mereka diubahkan oleh Roh Kudus. Hidup mereka lebih lagi mengasihi Tuhan, maka akan tersemin mengasihi sesama. Setiap hari mereka memuji Tuhan. Nah, saudara, 4 fakta ini kiranya boleh menolong saudara dan saya untuk mengoreksi adakah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara. Yang pertama, percayakah saudara akan firman Tuhan yang sudah Tuhan firmankan? Yang kedua, adakah perubahan di dalam kehidupan saudara ketika saudara menerima Roh Kudus itu? Yang ketiga, adakah kerinduan saudara untuk menjadi pemberita Injil kepada orang-orang sehingga mereka mengalami Tuhan dan mengalami perubahan? Yang keempat, perubahan itu tentunya diwujud nyatakan di dalam kehidupan saudara dengan mencintai firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan saudara hari lepas hari. Mari saudara, kita introspeksi di dalam diri kita. Momen Pentakosta, adakah terjadi perubahan di dalam kehidupan saya dan saudara? Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya Allah Roh Kudus senantiasa bekerja di dalam hati dan pikiran saudara. Salam, Tuhan memberkati. Urip ning donya kudune sing waspada. Urip ning donya aja mung gawe dosa. Gawe dosa marake urip sengsara. Wusanane uripe ketula-tula. Urip ning donya kudune sing waspada. Urip ning donya aja mung gawe dosa. Gawe dosa marake urip sengsara. Usanane uripe ketula-tula. Ayo kanca do elinga marang dawuhe Gusti Kang Maha Kuwasa. Ayo kanca do elinga aja nganti urip sengsara tanpa guna. Gusti Yesus rawuh ing alam donya, kang kersa pecah ing arti Golgota. Wiratosa paring slamet lan santosa kagem tiyang ingkang kersa pracaya. Gusti Yesus rawuh ing alam donya, kang kersa pecah ing arti Golgota. Wiratosa paring slamet lan santosa kagem tiyang ingkang kersa pracaya. Gusti Kang manggening swarga lan ing ati lembah uga jangkung aku rina wengi tansah setya anjakeni. Jangkung aku rina wengi tansah setya anjakeni. Gusti Kang manggening swarga lan ing ati lembah uga jangkung aku rina wengi tansah setya anjakeni. Jangkung aku rina wengi tansah setya anjakeni. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan,
akan diselamatkan. Selamat Hari Pentakosta, selamat menerima Roh Kudus, dan biar Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiranmu. Tuhan Yesus memberkati hari ini sampai selama-lamanya. Amin.